Masih dengan saya untuk topik kali ini mengenai consonant pair, artinya pasangan konsonan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris bunyi t dan d itu beda banget. T itu disebut dengan voiceless sound letter, artinya huruf yang bunyinya itu membuat kerongkongan tidak bergetar. Tapi kalau d itu voiced. Artinya ketika kita mengucapkan bunyi d, kerongkongan atau vocal cord suara kita itu bergetar. Jadi ini voiceless, ini voiced. Jadi t dan d, kenapa consonant pair? Artinya ada di sama satu diagram, tapi yang ini voiceless, yang ini voiced. Artinya ketika mau mengucapkan bunyi t dan d, posisinya agak sama. Ujung lidah yang posisinya yang berbeda, cuma permainan lidah sama. Kalau t di bagian atas, gigi atas tapi paling belakang t. Kalau ini d di bagian rongga mulut bagian tengah tapi di atas juga. Tapi posisi ujung lidah sama-sama ujung lidah yang bermain. Dan ada bunyi h-nya. T, d. Oke. Nah, kalau untuk mengucapkan huruf t dan d ini harus jelas, ya, karena agak sama dengan d. Nah, ini namanya consonant pair. Jadi ketika di time dengan time, ya, sama I'm, cuma diawali t, ini d. Time waktu, kalau time mata uang Inggris, ya. Mata uang Inggris itu kan ada cent, penny, dime, ya. Tower, oke? Time. Lihat di sini, ya. T, d. Hurufnya I'm, ime, ya. Jadi ini time, ini time. Yang pertama, yang kedua, kata yang agak sama, hanya perbedaannya antara bunyi t dan d, karena ini silent e, huruf e yang tidak berbunyi, ya. Jadi ini bunyi di akhir ini ya, time. Jadi e di sini tidak berbunyi, ya. Sama dengan ini. Bunyi akhirnya adalah t dan d. Kalau ini posisi bunyinya itu ada di akhir karena lihat d, t. Note, catatan. Kalau simpul, tali simpul, note. Note. Jadi harus jelas, ya. Jadi posisi lidahnya harus jelas biar kita ketika mengucapkan kata tersebut tidak salah. Kita harusnya take note. Oh, malah kita bikin simpul, harusnya bikin catatan. Note. Da. Ingat, ya. Oke, kata yang ketiga, bed, bertaruh. Bed. Ini tempat tidur, bed. Bed. Oke. Tapi jangan ini yang keluar itu jangan dipaksain, ya. Bed, bukan. Karena kalau kita tidak mengeluarkan bunyi h di akhir, coba sakit nanti tenggorokan kita. Coba bed. Nah, bed. Ya. Jadi ini harus dilepaskan tapi secara spontan, ya. Jangan bed, jangan. Oke, coba bed. Ya. Bed. Ya. Oke, tart, kue tart, dart. Ya, ini t dan d. Tapi huruf t yang di akhir sama, ya. Tart, dart, kue dart, anak panah, ya. Oke, tuck, menyelipkan. Tuck, ini t, tuck, menyelipkan. Kalau bebek, duck. Tuck, duck. Ujung, tip, ujung. Kalau menukik itu katanya dip. Oke, ini hanya artinya saya buatkannya, arti dalam bahasa Indonesia, ya, terjemahannya. Oke, mari kita belajar bersama. Coba repeat after me, ya. Coba setelah saya ucapkan, coba kamu ulang, ya. Oke. Time. Note. Bed. Tart. Tuck.
duck, tip, dip. Oke, kita ulang sekali lagi. One more time. Time, dime, note, node, bet, bed, tart, dart, tuck, duck, tip, dip. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya mengenai consonant pair antara bunyi t dan d, ya, tetanggaan atau berada di grup yang sama. Jadi posisi lidah, ujung lidah yang dipakai cuma posisinya yang berbeda. Kalau t itu di gigi bagian atas, tapi ya, bagian atas, gigi atas tapi bagian belakang giginya. Sedangkan bunyi d, ujung lidah itu agak menekuk di bagian tengah rongga mulut. D, t. D ini seperti bunyi dalam bahasa Indonesia. T juga ya. Cuman ketika mengucapkannya harus jelas antara t dan d. Ini namanya voiceless sound letter. Ini voiced sound letter. Ini artinya ketika mengucapkan bunyi t, ya, rongga mulut kita atau vocal cord pita suara kita tidak bergetar. Coba nanti rasakan. Nah, kalau d itu nanti pita suaranya bergetar. Okay? So thank you for your attention. This is Gunawan Tamu Saribu. Thank you for watching my video, and I do hope my explanation about consonant pair between t and d will improve. That's my prayer. Will improve your English skill, especially in pronunciation and speaking. So goodbye.